Pemirsa, memanfaatkan hari jalan bebas kendaraan, Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda menuju Park and Ride, Tamrin, Jakarta Pusat untuk membagikan sertifikat tanah untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan ini dalam rangka program percepatan sertifikat tanah di Indonesia. Untuk mengetahui informasi itu, kita akan bergabung bersama reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Satria Eko Atmojo. Ya, Cila, bagaimana tadi perkembangan acara dan pembagian dari sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi ini? Ya, Popi dan juga pemirsa, memang dalam rangka menggalakkan program strategis nasional, Presiden Jokowi memang gencar membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat Indonesia. Dan pada pagi tadi, secara langsung Presiden Jokowi menyerahkan kurang lebih 7.486 sertifikat kepada warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan dengan suasana yang sedikit berbeda, Popi, dengan lebih santai Presiden Jokowi naik sepeda dari Istana Negara menuju tempat berlangsungnya pembagian sertifikat, yakni di lapangan Park and Ride, kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan tadi Presiden Jokowi juga didampingi dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan juga ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, juga dengan Panglima TNI Gatot Nurmantio, bersama-sama dengan secara simbolis membagikan sertifikat tanah kepada warga di sekitar DKI Jakarta. Dan dapat saya jabarkan sedikit, Popi, bahwa memang Presiden Jokowi membagikan 7.486 sertifikat tanah dengan rincian di Jakarta Pusat sebanyak 200 sertifikat, di Jakarta Barat 186 sertifikat, di Jakarta Timur sebanyak 200 sertifikat, di Jakarta Selatan 200 sertifikat juga, kemudian di Kabupaten Bogor sebanyak 1.250 sertifikat, di Bogor sendiri 350 sertifikat, di kawasan Depok 500 sertifikat, di Bekasi 800 sertifikat, kemudian di Kabupaten Bekasi 1.100 sertifikat. Kemudian di Kabupaten Tangerang dan juga di kawasan Tangerang ada kurang lebih 1.450 sertifikat. Kemudian di kawasan Tangerang Selatan sebanyak 850 sertifikat. Ini merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi JK, di mana memang di hampir setiap kunjungan kerjanya di beberapa daerah di Indonesia ini, Presiden Jokowi kerap kali membagikan banyak sekali sertifikat tanah kepada warga di sana. Dan memang sertifikat tanah ini juga digalakkan terus oleh pemerintah dalam rangka mempercepat proses perizinan maupun proses hak atas tanah kepada warga di seluruh Indonesia. Popi. Cila, lalu apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara itu? Apakah total 7.486 sertifikat tanah yang dibagikan ini sesuai dengan target pemerintah? Ya, Popi, memang dalam pemerintahan Jokowi JK ini, Presiden Jokowi kerap kali memang berulang kali mengatakan bahwa pada tahun 2017 akan ada sekitar 5 juta sertifikat yang diterima oleh warga DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2018 harus ada sekitar 7 juta sertifikat, dan di tahun 2019 harus ada 9 juta sertifikat. Dan itu memang seringkali dikatakan oleh Presiden Jokowi demi mempercepat program strategis nasional yang merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa memang di setiap daerah ini ada perbedaan jumlah dari sertifikat tanah yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pada 2017 sendiri dapat saya jabarkan juga bahwa di DKI Jakarta terdapat 25.000 sertifikat, di Jawa Barat ada 594.000 sertifikat, dan juga di daerah Banten ada sekitar 275.000 sertifikat yang telah dibagikan oleh pemerintah. Dan menurutnya memang aset masyarakat yang baru memiliki sertifikat tanah ini ada sekitar 46 juta. Padahal seharusnya ada 126 juta aset sertifikat yang harus disertifikasi, dan di mana mayoritasnya itu adalah aset lahan. Itu artinya masih ada sekitar 80 juta aset yang harus disertifikasi dari total seluruh masyarakat di Indonesia. Dan tadi Jokowi juga menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah ini harus segera dipermudah, karena pelayanan sertifikat ini merupakan salah satu hal penting yang harus diperbaiki dari regulasi setiap daerah untuk kemudian warga dapat
segera menerima sertifikat lahan itu sendiri. Jokowi mengatakan bahwa setiap kendala salah satunya adalah juru ukur di masing-masing daerah ini pun tidak harus menjadi kendala, karena menurutnya pegawai negeri sipil maupun pegawai outsourcing itu dapat diberdayakan untuk kemudian menjadi juru ukur sehingga tidak ada lagi alasan dalam pembagian sertifikat tanah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan memang ini menjadi poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden dalam pembagian sertifikat tanah di Jakarta pada pagi hari ini. Demikian, Poppy. Baik, terima kasih Priscila Dauhan untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, dari informasi yang sudah didapatkan mungkin apakah buku tersebut akan diralat dengan segera gitu, Pak Imam? Mengingat SEA Games ini kan masih lama. Saya belum mendengar langsung dari nanti ada upaya-upaya apa begitu. Oke. Apakah cabut, mau minta maaf, ya, menyangkut soal masalah saya. Dan kalau bicara tentang kemudahan warna bendera kita, sesungguhnya sangat mudah dibanding negara-negara lain. Iya, betul. Kenapa harus berbalik? Sementara negara-negara lain yang lebih rumit warna benderanya juga terpasang dengan baik dan rapi. Nah, karenanya kita akan lihat perkembangannya seperti apa, dan tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sebelum konsultasi dengan Bu Menko PMK, kemudian Bu Menku, dan ada juga tadi Pak Menkumham, Ketua KOI, dan kawasan. Oke. Nah, kalau memang Pak Imam merasa itu bendera Indonesia ini cukup mudah dikenali, apakah Pak Imam merasa atau Kemenpora merasa ada unsur kesengajaan begitu? Karena Menpora Malaysia kan sudah meminta maaf dan berkata tidak ada unsur kesengajaan. Dan apakah mungkin ada pertemuan selanjutnya besok pagi antara Pak Imam dan juga Menpora untuk mendesak permintaan secara resmi begitu? Ya, kami tadi juga mendapat kabar bahwa besok sahabat Khairi, Menpora Malaysia, sahabat saya ingin bertemu dengan saya. Tentu ini hal yang bagus, yang positif. Dan tentu pada pertemuan besok saya ingin mendengar penjelasan beliau seperti apa, agar persahabatan ini tidak terkendali hanya soal teknis yang mungkin ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar lebih hati-hati ke depan. Baik, terima kasih Menpora Imam Nahrawi untuk sambungan teleponnya di Metro Malam kali ini. Selamat malam pemirsa. Malaysia menyampaikan permintaan maaf terkait insiden gambar bendera merah putih yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin melalui akun Twitternya. Khairi memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden ini. Insiden bendera Indonesia terbalik di halaman 80 buku panduan SEA Games tersebut menjadi viral usai diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi. Dalam akun Twitternya, gambar tersebut bendera merah putih tercetak terbalik menjadi putih merah. Imam Nahrawi menyatakan kekecewaannya atas insiden itu melalui Twitter. Selamat pagi, inilah Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pasca insiden bendera merah putih terbalik di buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur, tagar Shame on You Malaysia menjadi trending topik di sosial media Twitter. Dalam kurun waktu 2 jam, berbagai cuitan dengan tagar Shame on You Malaysia membuat topik ini menjadi tren di jagat maya Twitter. Warganet menunjukkan kekesalahannya dengan kesalahan pencetakan bendera merah putih dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Netizen menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia, sekaligus penarikan buku panduan yang salah. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia telah meminta maaf pada Indonesia melalui Twitter, menyusul protes Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Twitter atas insiden bendera terbalik. Menurut Menpora Imam Nahrawi, pihak Kemenpora Malaysia
akan menemuinya pada hari Minggu waktu setempat. Pemirsa, bendera Indonesia dilecehkan di buku panduan SEA Games 2017. Dalam buku panduan upacara pembukaan SEA Games 2017, bendera merah putih ditampilkan terbalik. Upacara pembukaan SEA Games 2017 berlangsung meriah, namun di balik kemeriahan itu terselip insiden mengecewakan, menyusul terbaliknya bendera merah putih di buku panduan resmi SEA Games 2017. Bendera Indonesia dipasang terbalik menjadi putih merah dan dijelaskan mengenai tahun Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi murka dan mengecam keras keteledoran yang dibuat panitia pelaksana. Imam menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kemenkumham, Kemen PMK, Kepolisian dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuala Lumpur. Sementara Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas kejadian ini. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Selamat pagi, inilah Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pasca insiden bendera merah putih terbalik di buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur, tagar Shame on You Malaysia menjadi trending topik di sosial media Twitter. Dalam kurun waktu 2 jam, berbagai cuitan dengan tagar Shame on You Malaysia membuat topik ini menjadi tren di jagat maya Twitter. Warganet menunjukkan kekesalahannya dengan kesalahan pencetakan bendera merah putih dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Netizen menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia, sekaligus penarikan buku panduan yang salah. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia telah meminta maaf pada Indonesia melalui Twitter, menyusul protes Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Twitter atas insiden bendera terbalik. Menurut Menpora Imam Nahrawi, pihak Kemenpora Malaysia akan menemuinya pada hari Minggu waktu setempat. Selamat malam pemirsa. Malaysia menyampaikan permintaan maaf terkait insiden gambar bendera merah putih yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin melalui akun Twitternya. Khairi memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden ini. Insiden bendera Indonesia terbalik di halaman 80 buku panduan SEA Games tersebut menjadi viral usai diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi. Dalam akun Twitternya, gambar tersebut bendera merah putih tercetak terbalik menjadi putih merah. Imam Nahrawi menyatakan kekecewaannya atas insiden itu melalui Twitter. Baik, dari informasi yang sudah didapatkan mungkin apakah buku tersebut akan diralat dengan segera gitu? Pak Imam, mengingat SEA Games ini kan masih lama. Saya belum mendengar langsung dari nanti ada upaya-upaya apa begitu. Oke. Apakah cabut, mau minta maaf, ya, menyangkut soal masalah kita ya. Dan kalau bicara tentang kemudahan warna bendera kita, sesungguhnya sangat mudah dibanding negara-negara lain. Iya, betul. Kenapa harus berbalik? Sementara negara-negara lain yang lebih rumit warna benderanya juga terpasang dengan baik dan rapi. Nah, karenanya kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sebelum konsultasi dengan Bu Menko PMK, kemudian Bu Menku, dan ada juga tadi Pak Menkumham, Ketua KOI, dan salah satu. Oke.
Nah, kalau memang Pak Imam merasa itu bendera Indonesia ini cukup mudah dikenali, apakah Pak Imam merasa atau Kemenpora merasa ada unsur kesengajaan begitu? Karena Menpora Malaysia kan sudah meminta maaf dan berkata tidak ada unsur kesengajaan. Dan apakah mungkin ada pertemuan selanjutnya besok pagi antara Pak Imam dan juga Menpora untuk mendesak permintaan secara resmi begitu? Ya, kami tadi juga mendapat kabar bahwa besok sahabat Khairi, Menpora Malaysia, sahabat saya ingin bertemu dengan saya. Tentu ini hal yang bagus, yang positif. Dan tentu pada pertemuan besok saya ingin mendengar penjelasan beliau seperti apa, agar persahabatan ini tidak tercerai hanya soal teknis yang mungkin ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar lebih hati-hati ke depan. Baik, terima kasih Menpora Imam Nahrawi untuk sambungan teleponnya di Metro Malam kali ini.